walaupun mungkin kebenaran itu datang dari orang lain, bahkan datang dari lawan kita, bahwa dalam satu kejadian yang sama bisa jadi hukumnya berbeda tergantung niat masing-masing. Hidayah Sunnah, jalan menuju cahaya iman. Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian setelah subuh. Ada satu ayat yang tadi dibaca oleh imam yang disebut oleh para ulama sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran bagi umat manusia. Tepatnya di rakaat yang kedua, imam membaca surat apa? Surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuat kamu ridha. Kenapa disebut sebagai ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran? Karena tidak ada yang membuat Nabi SAW merasa ridha ketika beliau diberikan oleh Allah selain berupa pemberian semua umatnya dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ayat ini memberikan harapan kepada kita semuanya, semoga nanti seluruh umat Nabi Muhammad SAW dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Selanjutnya, kajian pagi ini sesuai dengan yang disampaikan dalam pengumuman, kita mau bahas tentang mencari tenang di tengah sibuknya dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita menyadari bahwa siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia akan mengalami capek dan lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian pasti akan mengalami kelelahan. Kalian sungguh mengalami capek ila rabbik, menuju Rabbmu, famulaqi, sampai kamu ketemu Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia fi kabadin. Fi kabad salah satu maknanya adalah fi ta'ab, dalam kondisi capek. Sehingga siapapun yang hidup di dunia ini pasti capek. Baik capek karena dia mengalami musibah, capek karena suasana batin yang mungkin dia sakit hati, capek karena ketika dia mau mendapatkan sesuatu harus kerja. Tidak sebagaimana ketika Nabi Adam berada di surga, tinggal minta sesuatu langsung datang. Tapi orang ketika di dunia, ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus kerja terlebih dahulu. Demikianlah karakter hidup di dunia. Oleh karena itu, bagaimana agar kita dalam situasi yang capek semacam ini bisa mendapatkan ketenangan, walaupun manusia secara umum tidak akan bisa lepas dari yang namanya lelah dan capek. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang disebut dengan As-Sakinah. Allah turunkan As-Sakinah kepada para hambanya. Di antara orang yang mendapatkan As-Sakinah, dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dan Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan As-Sakinah, di antaranya kalau kita baca dalam Al-Quran, kata As-Sakinah itu disebutkan oleh Allah di dua ayat. Yang pertama di surat Al-Fatah ayat yang keempat, yang kedua di surat Al-Fatah ayat 18. Di Al-Fatah ayat yang keempat Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang mereka miliki. Allah turunkan as-sakinah di hati orang yang beriman. Di Al-Fatah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi para sahabat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Id yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka orang-orang yang beriman itu membaiat kamu wahai Muhammad di bawah pohon. Baiat apa ini? Baiatur Ridwan. Ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu bagaimana komitmen hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan as-sakinah kepada mereka. Wa azabahum fathan qariba, dan Allah berikan kepada mereka berupa janji baik, yaitu fathan qariba, kemenangan dalam waktu dekat. Kalau kita perhatikan dari dua ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah. As-sakinah yang mana yang masih memungkinkan untuk bisa kita dapatkan? As-sakinah yang pertama ataukah as-sakinah yang kedua? As-sakinah yang pertama. As-sakinah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya yang beriman. Sedangkan as-sakinah yang kedua ini yang diberikan oleh Allah ketika baiatur ridwan, dan kita tidak mungkin melakukan baiatur ridwan untuk yang kedua kalinya. Kejadiannya hanya sekali pada saat Nabi SAW dihadang oleh orang musyrikin. Beliau tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Sementara ada berita Utsman dibunuh oleh orang kafir ketika diutus oleh Nabi SAW. Ketika Utsman diutus oleh Nabi SAW untuk melakukan negosiasi, maka mereka semuanya berkumpul untuk melakukan baiat sehidup semati membela darah Utsman. Allah turunkan as-sakinah ketika mereka berkumpul di bawah sebuah pohon untuk menyatakan janji setia mereka membela darahnya Utsman. Pohon ini pohon luar biasa. Ridho Allah turun di situ, as-sakinah turun di situ. Pasca wafatnya Nabi SAW, pohon ini masih ada. Di zaman Abu Bakar, pohon ini juga masih ada. Di zaman Umar, sebagian orang ngalap berkah di pohon ini. Di pohon ini tempat para sahabat berbaiat, melakukan baiatur ridwan. Ridho Allah turun di situ, as-sakinah turun di situ. Tepat di pohon ini. Dan pohon ini disebutkan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon ini. Karena dipakai ngalap berkah oleh Umar, pohonnya ditebang. Andaikan pohon ini ada sampai zaman sekian ratus tahun pasca Nabi SAW, mungkin pohon ini akan disembah. Tapi Umar dengan kebijakan beliau radhiyallahu anhu, semua potensi yang bisa mengarah kepada perusakan akidah dihilangkan. Maka lebih penting mana? Menjaga situs sejarah atau menjaga kebersihan akidah? Ya, tergantung orang. Bagi mereka para pengejar budaya, menghilangkan situs sejarah itu kriminal, walaupun mungkin mengancam keselamatan akidah. Ini tidak boleh dihilangin. Ini situs sejarah, peninggalan yang dulu pernah dipakai oleh nenek moyang kita, leluhur kita ketika memperjuangkan sesuatu. Tapi bagi Umar bin Khattab, situs sejarah yang berbahaya dihilangkan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana sikap para sahabat, mereka lebih mementingkan bagaimana akidah umat itu selamat, bertahan dalam kondisi baik, daripada harus mempertahankan situs sejarah. Ketika kota Mekah sudah ditaklukkan,
dan banyak sekali daerah-daerah sekitar kota Mekah yang mereka masuk Islam. Daerah terakhir yang belum bisa ditaklukkan adalah Taif. Kenapa? Taif berada di atas dan sulit untuk ditaklukkan, sebab ketika mau menyerang Taif, pasukan muslim harus datang dari bawah. Tinggal dilempari batu, dilempari panah, sehingga sulit bagi kaum muslimin untuk menaklukkan Taif. Namun Taif ini terancam karena kanan kirinya semuanya sudah masuk Islam. Kalau mereka tetap bertahan, ini bisa berbahaya bagi Taif. Akhirnya dengan inisiatif pribadi, orang Taif datang ke Madinah untuk menyatakan kalau mereka siap masuk Islam. Namun sebelum mereka menyatakan masuk Islam, mereka mengajukan beberapa syarat. Ada 4 atau 5 syarat yang mereka ajukan. Di antaranya, ya Rasulullah, kami bersedia masuk Islam, tapi kami minta tolong berhala Lata jangan dimusnahkan. Jadikan itu sebagai cagar budaya, peninggalan nenek moyang. Nabi SAW tidak bersedia untuk menerima persyaratan seperti ini, dan disampaikan Lata harus dihancurkan. Kalau kalian tidak mau untuk menghancurkan sendiri, biar kami yang menghancurkan sendiri. Akhirnya Nabi SAW mengirim pasukan untuk menghancurkan Lata. Itu contoh bagaimana orang kalau masih punya ketergantungan terhadap kesyirikan, mereka tidak mau menghilangkan situs sejarah yang ini dulu diagungkan oleh leluhurnya. Padahal itu bisa berbahaya, karena yang seperti ini bisa mengulang praktek kesyirikan yang pernah terjadi di masyarakat. Alhamdulillah kita menjadi pengikut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga kita lebih memilih keselamatan akidah daripada menjaga situs budaya yang bisa berbahaya bagi akidah masyarakat. Baik, selanjutnya as-sakinah yang mungkin bisa kita dapatkan adalah as-sakinah yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Fatih ayat yang keempat. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang telah mereka miliki. Pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkan as-sakinah yang turun seperti ini? Salah satunya adalah di majelis ilmu, ketika kita kumpul di rumah Allah. Nabi SAW pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul di salah satu rumah Allah yang kegiatannya adalah membaca kitabullah dan mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada orang yang berkumpul di masjid, kemudian mereka membahas tentang tafsir Al-Quran atau sabda Nabi SAW, membahas tentang ilmu, maka Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Suasananya adem, ayem, merem, insyaallah. Seperti kajian pagi ini, insyaallah. Jadi yang nyender-nyender di belakang itu aman nggak? Aman ya, alhamdulillah. Baik. Dalam situasi ketika kita belajar di masjid, belajar agama, kita mendapatkan as-sakinah. Apa fungsinya? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di samping iman yang mereka miliki. Anda berangkat dari rumah menuju tempat ini, Anda berangkat dari kediaman Anda menuju tempat ini dengan membawa iman. Lalu sampai di tempat ini, iman itu ditambah oleh Allah. Apa bentuk iman yang bertambah itu? Iman yang bertambah bisa bentuknya tambahan yakin. Iman yang bertambah juga bisa bentuknya tambah ngerti. Iman yang bertambah juga bisa bentuknya tambah semangat. Dan tiga ini bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Maka saat Anda belajar, lalu Anda merasakan, sekarang aku makin yakin. Sebelumnya memang sudah tahu, tapi mungkin kurang begitu yakin.
masa kayak gitu betul ya? Begitu dia datang ke majelis ilmu, aku sekarang kok tambah yakin Pak, kalau ini haram, riba itu tidak boleh, riba itu terlarang, dosa besar. Aku sekarang tambah yakin kalau penghasilan yang haram itu berbahaya bagi hidupku. Aku tambah yakin kalau sholat ini akan memberikan manfaat besar bagi hidupku, dan seterusnya. Tambah yakin, iman Anda bertambah. Atau yang kedua, Anda memahami sesuatu, tambah ilmu. Tambah ilmu ketika Anda mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak Anda tahu. Taunya saya misalnya tentang sholat ya, taunya kita tentang sholat ya sebagaimana kebiasaan sholat yang kita lakukan. Sekarang kalau saya tambah ilmu satu, ternyata ada gerakan seperti ini yang sesuai sunnah Nabi SAW yang mungkin masyarakat jarang mempraktekkan. Misalnya tentang cara duduk iq'a. Ada sebagian jamaah yang kadang duduk iq'a itu apa sih Pak? Ya kayak gini caranya. Baru tahu saya. Biasanya kalau duduk di antara dua sujud ya kayak gini. Saya baru tahu ini. Tambah ilmu, satu pengetahuan tambahan yang Anda tahu, disitulah tambah iman. Dan yang ketiga, tambah semangat. Dia sudah tahu, dia sudah ngerti, tapi diobong, dibakar lagi semangatnya, sehingga dia bertambah semangatnya. Di saat bertambah semangat, iman dia bertambah. Ketika Anda berada di majelis ilmu dan sekali lagi mendapatkan tiga ini, walhamdulillah, berarti iman kita bertambah. Namun ini syaratnya hati harus dalam posisi terbuka, siap menerima ketika dia datang. Karena ada sebagian orang yang ketika dia hadir di majelis ilmu tapi hatinya tidak dibuka. Betapa banyak orang yang datang Jumatan tapi tidak ada niat untuk menambah ilmu agama. Yang penting pokoknya teko Jumatan, kewajiban saya gugur, diceramai gak diceramai, ra urusan. Begitu datang duduk dengkur langsung tidur. Bangun-bangun pas khatibnya mengucapkan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sing mburi langsung tangi kabeh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, yang tidur langsung bangun. Jadi sampai kapan dia akan bisa bertambah iman? Kalau kegiatan wajib yang bisa dia hadiri ketika mendengarkan ceramah itu saja ditinggal tidur, orang semacam ini bisa jadi as-sakinah tidak akan dia dapatkan dan tidak ada penambahan iman karena hatinya tidak terbuka untuk bisa menerima ilmu pada saat dia datang di majelis ilmu. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan firman Allah di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati, aw alqas sam'a, dia mendengarkan dengan seksama, wa huwa syahid, dan seperti dia menyaksikan kebenaran yang ada di hadapannya. Kata beliau, syarat ilmu bermanfaat ada 4. Yang pertama adalah sumber ilmu yang baik, al-mu'athir al-muqtadi, sumber ilmu yang baik. Al-Quran sumber ilmu yang baik, hadis Nabi SAW sumber ilmu yang baik. Ketika kita punya guru yang bisa menjelaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, berarti orang ini bisa kita sebut sebagai sumber yang baik. Yang kedua, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Maksudnya orang yang hatinya hidup dan siap untuk menerima ilmu. Kalau hatinya tertutup, walaupun dia berada di majelis ilmu, meskipun dia dikasih ilmu sebanyak apapun, itu tidak akan membuat hati ini bisa menerima. Orang munafik itu tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik hadir ketika Jumatan, mendengarkan langsung suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ayat Allah dan hadis-hadis beliau, tapi sama sekali tidak memberikan pengaruh. Sebab disebut oleh Allah orang munafik itu hatinya apa? Tertutup. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akhfaluha.
Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati mereka ada kuncinya? Karena hatinya terkunci, tertutup. Walaupun diceramai, gak mempan. Sehingga misalnya ya, ilustrasi sederhana. Dalam sebuah majelis taklim, ada orang yang datang tapi gak niat untuk belajar. Mungkin dia niatnya saya pengen nyari celah salahnya apa yang disampaikan Ustadz ini. Sehingga ketika dia disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kebal Pak, nggak bisa masuk. Karena yang dia cari bukan itu. Hatinya hati yang sedang tertutup. Atau mungkin orang yang baru pertama kali datang tapi belum begitu mengenal Ustadz yang menyampaikan. Begitu dia mendengar, semuanya pada dikomentari, apa benar kayak gitu? Ah, masa sih kayak gitu? Ah, masa kayak gitu? Nah, dia sulit untuk bisa menerima hidayah karena hatinya belum terbuka. Kemudian yang ketiga, awal qasam'a, pendengarannya berfungsi. Artinya dia mendengarkan dengan seksama. Dan pendengaran itu tutup kalau orangnya tidur. Betul Pak? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Ashabul Kahfi. Allah sebut ketika Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah, wa darabna ala adhanihim. Allah mengatakan kami tutup telinga mereka. Orang tidur itu telinganya tutup. Kalau merem tapi telinga masih mendengar, dia masih bisa menyimak, bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kalau sudah telinganya tutup, tangi-tangi kamu ngomong apa tuh? Nah, karena dia nggak dengar. Walaupun indranya berfungsi, tapi tertutup saat dia tidur. Karena itulah orang yang berada di majelis ilmu tapi dia tidur, ya ilmu nggak bisa masuk, sebab dia tidur. Yang keempat, wa huwa syahid, dan dia fokus, konsentrasi. Bisa jadi dia mendengar, tapi pikirannya ada di tempat yang lain. Ya. Anda misalnya setelah ini kok punya mau berangkat safar, flight jam 7, sekarang masih posisi di Gresik dan harus terbang ke Juanda, melalui Juanda jam 7. Bolak-balik lihat jam, kok turun selesai ya kajian. Kira-kira gimana? Memang fisiknya ada di sini, tapi hatinya ada di tempat yang lain, sehingga dia tidak menyaksikan kebenaran itu karena tidak fokus. Kalau kita buat perumpamaan seperti sebuah lampu, ini ada aki, ada lampu, ada kabel, dan ada saklar. Kapan lampu ini bisa nyala? Ketika akinya hidup, inilah sumber ilmu. Lampunya lampu yang sehat. Kalau lampu es pedot ya nggak fungsi. Lampunya lampu yang sehat, itulah hati yang hidup. Kabelnya nyambung, dia nggak tidur. Saklarnya nutup, dia fokus, nyala itu lampu. 4 ini syarat di mana ilmu bisa bermanfaat. Baik, di tempat inilah kita bisa mendapatkan ketenangan dengan hiruk pikuk sibuknya manusia dalam urusan dunia, dan kita ngecas iman dengan cara datang di majelis ilmu. Semua sibuk dengan aneka kesibukan yang dilakukan oleh manusia. Tapi saat kita ingin mendapatkan ketenangan, silahkan kamu datang di majelis ilmu. Karena itu dulu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau ngajak orang untuk kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Haya nu'minu sa'atan, kita ngecas iman sesaat. Bapak Ibu bisa buktikan ya, Anda punya masalah apapun dalam kehidupan dunia, berantem dengan keluarganya, padu anak buju, padu dengan orang lain, atau dalam masalah bisnis kita bergesekan dengan orang lain, datang ke majelis ini, duduk, dengerin dengan baik, akan mendapatkan ketenangan di sana. Kemudian yang kedua, perihal ketika kita ingin mendapatkan ketenangan batin, agar kita bisa lebih nyaman pada saat berinteraksi dengan dunia. Hindari sekuat mungkin yang namanya sengketa. Berantem dan sengketa akan membuat hati kita menjadi sangat tidak nyaman.
Karena gesekan itu nggak enak. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan banyak hal di mana kita diminta untuk menjadi orang yang lebih mudah mengalah dengan kalah sama lebih dahulu. Beda, mana yang menang? Ngalah atau yang nggak mau ngalah? Sing waras, sing menang ngalah atau sing waras ngalah? Sing waras. Nah, baik. Orang yang ngalah pemenang sejatinya. Karena menang itu definisinya tidak harus ketika dia yang berkuasa, ketika dia yang lebih didengar, ketika dia yang bisa mendapatkan harta dan materi dunia. Bisa jadi hakikat dari menang adalah ketika seseorang itu di posisi ngalah. Allah Subhanahu wa taala menyebut perjanjian Hudaybiyah itu sebagai Al-Fatah. Makna Al-Fatah itu perjanjian Hudaybiyah. Walaupun ahli tafsir beda pendapat, Al-Fatah ini apa sih yang dimaksud? Apakah Fathu Makkah ataukah perjanjian Hudaybiyah? Namun banyak para ulama ahli tafsir yang mengatakan inna fatahna laka fathan mubina, itu maknanya adalah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa perjanjian Hudaybiyah disebut Al-Fatah? Kemenangan. Karena ini titik awal kemenangan kaum muslimin. Padahal banyak sekali poin-poin perjanjian Hudaybiyah yang kalau kita lihat secara lahiriah kaum muslimin ini kalah. Poinnya apa saja, Pak? Di antara perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Mereka harus pulang. Padahal mereka sudah melakukan perjalanan selama kurang lebih 5 hari. Dari mulai Madinah sampai di Sumaisi, Hudaybiyah. Itu tinggal masuk kota Mekah sak pelintengan sampai. Tapi mereka harus disuruh pulang. Padahal mereka tidak punya niat untuk berbuat jahat, tidak ada niat untuk memerangi orang kafir di Mekah. Mereka niatnya untuk ibadah. Tapi ditolak oleh orang kafir, oleh orang musyrikin, suruh pulang. Nggak boleh tahun ini, harus tahun depan. Dan dilarang untuk masuk itu selama 1 tahun. Dilarang masuk selama 1 tahun. Sehingga kalau misalnya ada orang dideportasi ya, kamu nggak boleh masuk Saudi selama sekian tahun. Dulu Nabi SAW dilarang untuk masuk selama setahun, padahal beliau seorang Nabi. Yang kedua, dalam perjanjian Hudaybiyah itu adalah usul. Kalau ada penduduk Mekah yang dia masuk Islam dan datang ke Madinah, maka wajib dikembalikan. Tidak boleh ditahan di Madinah. Sehingga kaum muslimin tidak boleh membela. Ini adalah saudara kita, dia sudah masuk Islam, kita harus memberikan perlindungan kepadanya. Tidak boleh, dia harus dikembalikan. Yang ketiga, jika ada penduduk Madinah yang murtad kemudian dia ke Mekah untuk bergabung dengan orang musyrik, tidak boleh diambil. Kalau diambil, nanti orang musyrik berhak untuk memberikan pembelaan. Nah, ini klausul seperti ini kan merugikan sekali. Sampai ada beberapa sahabat yang dia masuk Islam, orang Mekah, kemudian datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam, dikejar sama orang musyrik. Dikejar, suruh dikembalikan. Nabi SAW tidak bisa berbuat apapun. Padahal sahabat ini tidak mau. Ya Rasulullah, kalau saya balik ke Mekah, gimana nasib saya? Mungkin saya akan dibunuh. Karena beliau sudah menyatakan masuk Islam. Tapi karena Nabi SAW sudah terikat dengan perjanjian itu, sehingga Nabi SAW melepas sahabat ini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Tapi subhanallah, perjanjian ini disebut oleh Allah dengan Al-Fatah. Kenapa disebut sebagai kemenangan? Karena ngalah adalah kemenangan. Sebab di balik perjanjian ini ada satu klausul yang sangat menguntungkan kaum muslimin. Diberi kebebasan untuk menyampaikan dakwah Islam kemanapun. Itu yang paling menguntungkan. Sehingga saat masa rentang 1 tahun pasca perjanjian Hudaybiyah, para sahabat langsung nyebar ke banyak daerah, ke banyak wilayah untuk menyampaikan dakwah Islam tanpa ada ancaman. Padahal sebelumnya kalau mereka datang untuk menyampaikan dakwah ke suku A, ke suku B, suku C, kadang dihadang kemudian dibunuh, kadang terjadi perang kecil dan seterusnya. Baik.
Dalam situasi ketika seorang muslim itu mengalah, Nabi SAW menjanjikan sebuah balasan yang sangat indah. Apa itu, Pak? Balasan itu adalah rumah di surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqa." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Saudara, Pak, debat masalah perang Amerika melawan Iran di grup, Masya Allah, ramai antara satu dengan yang lain. Mungkin diam dalam hal ini lebih baik daripada masing-masing menyampaikan argumen panas satu, panas dua. Perangnya ada di Timur Tengah, di Indonesia perang opini yang sama sekali tidak akan memberikan pengaruh yang ada di Timur Tengah. Kamu mau gontok-gontokan, mau sampai panas-panasan, ini tidak akan memberikan pengaruh yang ada di sana. Sehingga ngapain justru kita malah mengorbankan persaudaraan. Ada yang suami istri berantem, ada yang saudara sampai harus berantem dan seterusnya gara-gara apa? Perang opini seperti ini. Kita sudah merasakan bagaimana pahitnya zaman pemilu ketika ada dua calon presiden dan masyarakat Indonesia pecah jadi dua. Itu di kantor tegang, suami istri kadang berantem gara-gara beda pilihan satu dan dua, dan situasi itu sangat tidak nyaman. Saya ketemu salah satu aparatnya yang beliau bilang, kapan ini selesai? Karena beliau sendiri merasa nggak nyaman di kantor antara satu anggota aparat dengan anggota aparat yang lain, itu nggak akur karena beda pilihan. Alhamdulillah zaman itu telah berakhir. Waktu itu telah berakhir. Walaupun mungkin ketegangan itu cukup panjang ya, sampai banyak korban yang muncul di sekitar kita. Suasana demikian tidak baik ketika kita jadi nggak akur dengan saudara gara-gara seperti itu. Karena itulah kita ditekankan dalam urusan yang sekiranya Anda tidak perlu untuk serius memikirkan, udah tinggalkan saja. Nabi SAW memberikan satu janji, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqa." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa, siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Selain itu, pada saat kita meninggalkan sengketa, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Sebab ini menunjukkan kedewasaan yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala ngasih rahmat kepada hambanya yang dia gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Nagih hutang gampangan, transaksi gampangan. Orang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan bisa jadi akan membuat harga diri kita semakin bertambah. Lebih berat mana, Pak? Minta maaf atau memaafkan? Lebih berat mana? Minta maaf atau memaafkan? Sama-sama berat. Kalau di rumah yang sering minta maaf itu suami atau istri? Suami. Berarti kalau di rumah yang sering ngalah yang mana? Bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Kadang-kadang ada sebagian orang yang merasa ini kan harga diri saya, ini kehormatan saya nggak bisa memaafkan. Harga diri Anda berapa? Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu bi'abdin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kehormatan
akan menambahkan izzan pada diri seorang hamba ketika dia suka memaafkan. Sehingga orang yang memaafkan, kehormatannya akan semakin bertambah. Contoh seorang nabi yang sangat pemaaf yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi siapa Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Pemaafnya Nabi Yusuf luar biasa. Tergambar dari apa Pak? Beliau disikapi jahat oleh semua orang yang berada di sekitarnya, oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, sampai akhirnya beliau jadi nabi. Ketika kecil dimasukkan ke dalam sumur, dalam keadaan apa? Bajunya itu dilepas, karena baju ini akan jadi alat bukti saudara-saudaranya di hadapan bapaknya kalau anaknya dimakan serigala. Kebayang Pak, orang dimasukkan ke dalam sumur dalam kondisi nggak pakai baju. Setelah itu ditemu oleh seseorang, ditaruh di bagasi. Karena orang yang menemukan ini khawatir nanti Yusuf akan ketahuan majikannya, maka nanti akan diambil oleh majikannya. Sebab yang ngambil ini namanya warid. Fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Mereka mengutus waridnya. Warid itu apa sih Pak? Kalau dalam rombongan warid itu seperti kernet kendaraan, pembantu. Wa asarruhu bidha'ah. Kemudian Yusuf disembunyikan di barang dagangan, ditaruh di bagasi. Setelah sampai di kota Mesir dijual. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Yusuf dijual dengan harga yang murah, beberapa dirham ma'dudah yang bisa dihitung. Jadi pakai uang dirham bukan dinar. Dirhamnya pun bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan dua-duanya enggak butuh. Yang jual enggak butuh, yang beli enggak butuh. Kebayang Anda kalau transaksi sing dodol ra butuh, sing tuku ra butuh. Kaya rosokan. Bapak punya lemari es bekas, datang tukang rosok. Pak, kula enggak ada rosokan Pak. Ditimbang, pinten Pak? 3.000 purun mboten Mas. Lemari es kok 3.000? Nek mboten nggih mboten napa-napa, gak gelem ya wis. Sehingga kadang kita merasa ini barang mahal, tapi dihargai dengan harga yang cuma 2.000, 3.000, daripada jadi sarang nyamuk, sarang tikus dilepas. Setelah itu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi giliran raja ini bermimpi, Yusuf tahu takwil, beliau ceritakan ilmu itu. Andaikan Yusuf itu punya dendam, kira-kira gimana? Ya? Kalau ini saya ceritakan akan menyelamatkan Mesir. Tapi mereka telah banyak berbuat jahat kepada saya. Udahlah, nggak usah saya ceritain, biar kaliran negeri Mesir. Itu bisa mati banyak korban. Andaikan Yusuf tidak menceritakan takwil mimpinya sang raja. Sampai kemudian beliau jadi menteri. Kemudian didatangkan ayahnya, lalu saudara-saudaranya. Tapi ada satu hal yang saat Yusuf memaafkan saudaranya, beliau menyampaikan, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dulu setan pernah menggelincirkan antara aku dan saudaraku. Sehingga beliau tidak mengingat kesalahan-kesalahan saudaranya, tapi yang beliau salahkan siapa? Setan. Kadang-kadang ada orang yang memaafkan orang lain tapi habis ngomel dulu. Waktu kamu berbuat itu sakit hati banget, nyebut dulu kesalahan dia 1, 2, 3, 4. Udah, sekarang saya maafkan. Ya, habis ngomel-ngomel baru bilang, sekarang saya maafkan. Memaafkan yang tertinggi adalah saat Anda melupakan kesalahan orang lain. Salahkan setan. Baik, orang kalau bisa seperti ini, insya Allah dia akan bisa mendapatkan ketenangan. Sebab salah orang lain kalau cuman dipikirkan justru akan jadi beban. Aku belum bisa memaafkan kamu, masih ganjel, dibiarin aja ganjel di sini. Ya loro karepe dhewe. Itu akan jadi beban hatinya, sehingga dia sakit, sementara orang lain itu biasa saja. Maka daripada nanti akan jadi beban pribadi, mending beban itu Anda lepaskan. Dengan cara apa? Maafkan. Orang yang salah kepada Anda pilihannya dua, dihukum atau dimaafkan. Kalau dihukum, ya sudah, kalau gitu ganti rugi. Aku nggak minta ganti rugi.
Ya terus balas, aku nggak minta balas. Terus aku nggak maafin. Ya cuma jadi beban bagi batin, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk membangun ketenangan dalam urusan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, hindari sebisa mungkin yang namanya hasad, yang namanya dengki. Orang dengki yang dihasati ikut sakit hati tidak? Orang hasad kepada si A, apakah si A ikut sakit hati? Tidak. Tapi orang yang hasad ini dia akan bisa sakit hati. Hatinya membara ketika dia melihat si A. Aku nggak seneng banget sama si A, tapi si A nggak punya salah. Cuman dia dengki sama si A. Hasad yang paling parah Allah ceritakan dalam Al-Quran, sampai menyebabkan terjadinya pembunuhan. Qabil dan Habil. Walaupun tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, namun ada sebagian riwayat tabi'in yang menyebutkan pembunuh namanya Qabil, yang dibunuh namanya Habil. Saat Qabil ini mengatakan kepada Habil, qala la'aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Habil ini tidak punya alasan untuk membela diri selain satu kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Salah saya apa kok kamu membunuh aku? Orang hasad itu kan nggak punya. Orang yang jadi sasaran hasad dia nggak salah, tapi dia jadi sasaran kebencian tanpa ada kesalahan. Habil tidak pernah berbuat salah kepada Qabil. Sampai Qabil ingin membunuh Habil itu alasannya apa? Karena kurbanmu diterima, aku nggak diterima. Yang menerima kurban kan Allah. Dan Allah menerima kurban, menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Aku nggak punya salah. Tapi Masya Allah, dorongan hawa nafsunya kuat, sampai kemudian dia tega untuk membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Dia mentaati dorongan hawa nafsunya. Jadi hasad ini bisa makin besar ya, kalau dirawati dan dibiarkan, sehingga bisa terwujud perbuatan kejahatan. Makanya tolong diwaspadai, jangan sampai hasad ini dirawat. Baik, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, Allah cabut hasadnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami cabut rasa hasad, rasa ghil dan dengki dari hati mereka. Ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin, dalam kondisi berbahagia mereka berhadap-hadapan, sehingga penduduk surga antara yang paling bawah sampai paling atas semuanya merasakan kenikmatan yang sama. Kata Nabi SAW, qulubuhun qalbun wahid, hati mereka seperti satu hati. Lalu kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, laula nuzi al-hasad fi sudurihim, andaikan rasa hasad dan dengki itu tidak dicabut oleh Allah dari hati penduduk surga, lan ghasyu aishuhum, tentu kehidupan mereka tidak akan bisa nyaman. Sekaya apapun orang, tapi kalau dia punya sifat hasad, dia nggak akan bisa bahagia. Betul kayak gitu ya? Walaupun orang itu pejabat, tapi dia hasad kepada pejabat yang lain, meskipun dia punya banyak fasilitas yang diberikan oleh negara, tapi dia tidak akan bisa bahagia dengan fasilitas itu. Maka tolong dijauhi hasad seperti ini. Sulit ya Pak? Cara untuk menghilangkannya gimana? Kalau cuman pesen jauhi hasad, jangan dirawat, iya kita paham, tapi caranya gimana? Dilawan pakai apa? Salah satunya adalah dilawan pakai doa. Ketika Anda misalnya hasad kepada si A, yang Anda harapkan apa? Si A ini hancur usahanya, rusak keluarganya. Arti inginnya pokoknya si A ini mengalami nggak nyaman. Maka coba suasana seperti ini dilawan. Doakan si A. Doanya apa Pak? Ya Allah, binasakan si A. Wah, itu sesuai dengan harapan. Nggak kayak gitu tentu doanya. Doakan si A. Doanya apa?
Ya Allah, tambahkanlah keberkahan, kebaikan bagi si A. Buat usahanya makin berkembang dan makin maju. Buat harta dia makin bertambah dan berkah. Keluarganya makin baik dan berkah. Gak kuat Pak Ustaz. Gak kuat. Dia doa seperti itu gak kuat. Kenapa gak kuat? Karena doa ini bertentangan dengan hasadnya. Tapi paksa. Tujuannya apa? Agar nanti mengendalikan batin sehingga hasadnya dilawan dalam bentuk doa. Insya Allah dengan cara seperti ini mudah-mudahan hasad ini bisa berkurang. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 5.30. Jadi nanya gimana Pak? Cukup sampai di sini? Lanjut. Karena kesepakatannya dengan panitia dari jam 5.30. Baik, satu tambahan ya. Hiruk pikuk dunia terkadang berkaitan dengan masalah gesekan antara orang dengan orang lain. Dan fitnah seperti ini semakin akhir zaman semakin banyak. Karena itu di antara penyebab orang jadi susah hidup adalah gesekan dengan sesama. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, inna baina aidikum fitanan ka qita'il lailil mudlim. Di hadapan kalian nanti akan ada banyak fitnah seperti sepotong malam yang gelap, sehingga orang jadi bingung, nggak ngerti mana yang benar mana yang salah, katanya semuanya serba katanya. Berkaitan dengan kehormatan Ustadz A, berkaitan dengan kehormatan Ustadz B, ada berita viral ini, semua serba katanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wal qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dalam situasi fitnah tadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang cuman berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sehingga makin tenang makin bagus. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, kunu ahlasa buyutikum, jadilah kalian keset rumah. Keset rumah itu gimana Pak? Nggak banyak bergerak, dia diam di satu tempat. Artinya dalam situasi berita yang nggak karuan, chaos di medsos, yang tidak terlibat dia yang selamat. Semakin tidak terlibat dia makin selamat. Kunu ahlasa buyutikum, jadilah kalian keset rumah kalian. Seperti keset, dia gak banyak bergerak, fokus dengan apa yang bermanfaat bagi pribadinya. Aku gak mau dengar. Pada saat terjadi berita dusta tentang kehormatan Aisyah, hadithul ifki, banyak orang yang terpengaruh dengan berita viral yang digoreng oleh orang munafik. Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sama-sama masih muda. Sofwan bin Mu'attal masih muda, Aisyah masih muda. Suaminya Aisyah sudah lanjut usia. Nabi Muhammad SAW di usia sudah mendekati 60-an tahun. Akhirnya ramai dan banyak sebagian sahabat yang terpengaruh. Nabi SAW tidak tahu harus bersikap apa, belum ada bimbingan dari wahyu, sehingga beliau sempat bertanya kepada Zainab, istri beliau yang lain, wahai Zainab, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka kemudian Zainab memberikan jawaban, Rasulullah, inni ahmi sam'i, jaga pendengaranku dan lisanku. Aku nggak mau ngasih komentar, dan nggak mau dengerin komentar. Menyenangkan nggak baca komentar? Karena seperti ini kalau katanya tapi Anda rawat, nanti akan menjadi bapak pulang
Kok kemudian istri dengar-dengar katanya mau nikah lagi, nggak usah didengerin. Orang yang dablek dengan berita, saya tidak mau ikut viral dengan B dan seterusnya. Ini akan membuat kita jadi di waktu yang singkat ini bermanfaat. Allahumma anfa'na alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.